الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم معاشر المسلمين رحمكم الله. Mari pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan ikrar syukur kita bil lisan, mengucapkan alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, terutama nikmatul iman wal Islam, dan juga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis yang mubarak ini dalam prosesi salat Jumat pada siang hari ini. Semoga dengan keniatan kita yang ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin amin Allahumma amin. Kedua kalinya, mari kita bersama-sama azam dari hati kita yang paling dalam untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha dengan sekuat tenaga kita menjalankan segala perintah-perintah Allah, dan kita berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya takwalah yang mampu menyelamatkan kita baik di dunia terlebih kelak di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 kunci kita bisa selamat dunia dan akhirat. Andaikan kita menjalankan dengan baik 3 kunci ini, bisa dipastikan kita juga akan mendapatkan keselamatan di dunia, terlebih kelak di akhiratnya. 3 kunci yang pertama adalah menjaga lisan. Lisan ini bagaikan 2 mata pisau yang berbeda, tetapi bisa kita gunakan untuk kebaikan dan juga sebaliknya bisa kita gunakan untuk keburukan. Bisa menjadikan dan juga menarik kita dalam kebahagiaan, dan juga sebaliknya bisa menarik kita ke dalam kesengsaraan hanya gara-gara lisan. Lisan yang hanya kecil bentuknya, akan tetapi ketika kita salah menempatkannya, maka akan menjadi sebuah bahaya yang luar biasa. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang iman kepada Allah dan juga hari akhir, maka berbicaralah yang baik. Andaikan kita tidak bisa berbicara dengan baik, maka lebih baik kita diam demi keselamatan. Ini yang perlu kita perhatikan. Bisa kita gunakan sedikit omongan akan tetapi menjadikan orang lain terluka, yang dimana terluka itu pun akan sulit untuk dikembalikan lagi. Kalau hanya luka badan luar saja, mungkin kita hanya bisa menunggu 1 minggu paling sudah sembuh kembali. Akan tetapi
ketika luka itu berada di dalam hati, hendak kemana obat dicari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah merasa tenang dan nyaman apabila kita berada di rumah. Rumah adalah sebuah tempat di mana kita bisa melahirkan bibit-bibit unggul, generasi-generasi yang luar biasa yang bisa memimpin dunia. Oleh karena itu, maka tempatnya haruslah kita buat senyaman mungkin. Janganlah ketika kita mempunyai permasalahan di luar, di kantor, atau dimanapun, ketika kembali kepada keluarga, maka sejenak kita buang jauh-jauh masalah tersebut. Kita masuk kepada keluarga kita masuk ke dalam rumah kita dengan senyum, tutur sapa yang lembut, saling menghargai dan juga menghormati, sehingga keluarga kita akan terbentuk dengan keharmonisan. Ketika sudah terbentuk dengan keharmonisan, maka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu pun akan terwujud. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mensikapi permasalahan itu di saat kita mempunyai permasalahan di rumah? Dan juga sebaliknya, bagaimana cara kita mensikapi permasalahan-permasalahan tersebut dari luar ketika kita berada di rumah pula. Jangan sampai permasalahan-permasalahan akan menjadikan anak kita, generasi kita akan terbebani dengan permasalahan-permasalahan yang kita punya. Oleh karena itu, mari dalam keadaan apapun, permasalahan apapun, dan juga soalan apapun yang kita miliki, ketika kita masuk rumah, bergaul dengan putra putri kita, dengan istri kita, maka kita dengan sukaria, senang, senyum, dan bahagia. Buatlah rumah kita senyaman mungkin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita bagaimana ketika kita berada di rumah, kita muasyarah dengan keluarga, anak, istri, dan lain sebagainya, maka kita tetap senyum, juga ramah, dan juga saling menghormati, sehingga terwujudlah keharmonisan dalam keluarga kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah menyesali dosa yang kita punya. Manusia pasti tidak lepas dari dosa dan juga kesalahan. Akan tetapi sebaik-baik manusia adalah orang yang mau merasakan bahwa dirinya salah, kemudian memohon maaf kepada orang yang kita salahi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak cucu Nabi Adam pasti pernah melakukan perbuatan dosa dan juga salah. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mengakui dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kesempatan malam hari ini, di setiap malamnya kita berusaha menguraikan air mata kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan dosa-dosa yang kita lakukan dari dulu sampai sekarang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjernihkan hati kita sebagai lenteran dan juga kaca yang bisa kita melihat Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dan segalanya yang diberikan Allah kepada kita, sehingga apapun yang kita punya, kita akan tetap bersyukur. Kita akan mensyukuri apa yang kita punya, yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga khutbah singkat pada siang hari ini yang isinya hanya 3 contoh dan juga 3 kunci yang menyelamatkan kita, terutama keselamatan di dunia, terlebih kelak di akhirat nanti. Semoga kita diberikan oleh Allah perlindungan dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, Allahumma amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.